Apakah kalian pernah mendengar tentang peristiwa misterius yang terjadi di segitiga Bermuda? Kawasan misterius ini dikenal sebagai tempat di mana kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Bahkan sampai saat ini, pesawat-pesawat yang hilang itu pun tidak pernah ditemukan. Dan bahkan tanda-tanda hilangnya pun tidak pernah ditemukan. Tapi, apa jadinya jika seorang berhasil selamat dari area segitiga Bermuda ini? Segitiga Bermuda atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Bermuda Triangle adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah Bermuda yang berada di wilayah seberang laut Britania Raya. Kemudian Puerto Rico di Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan dan Miami di Florida sebagai titik di sebelah barat. Luas segitiga Bermuda diperkirakan berkisar antara 1,3 juta hingga 3,9 juta kilometer persegi. Namun, karena tidak ada batas wilayah yang pasti, jumlah pasti luasnya pun sampai saat ini belum diketahui. Segitiga Bermuda terkenal akan hilangnya berbagai kapal dan pesawat yang tidak bisa dijelaskan, dan fenomena meteorologi aneh yang diduga sering terjadi di lingkup garis segitiga ini. Dikatakan lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah menghilang secara misterius di segitiga Bermuda ini. Tapi, di balik semua misteri tersebut, ternyata ada orang-orang yang berhasil terbang dengan selamat melewati segitiga Bermuda. Siapakah mereka dan seperti apa kesaksiannya? Cerita Bruce Gernon bermula saat ia akan terbang bersama ayahnya dan rekan bisnisnya Chuck Lafayette. Mereka terbang dari Bandara Androston di Bahama menggunakan pesawat Beechcraft Bonanza A36. Saat mereka terbang di dekat Pulau Bimini, Bruce melihat ada sebuah awan. Puncak awan ini setidaknya ada di ketinggian 18 km di atas permukaan laut. Awan itu juga terlihat seperti muncul dari permukaan bumi. Bruce pikir mereka bisa terbang memutari awan tersebut. Tapi setelah kira-kira 10 km melewatinya, awan tersebut membentuk sebuah lengkungan yang sempurna. Setelah beberapa menit, semakin terlihat jelas kalau awan yang ada di Androston dan Bimini adalah awan yang sama. Awan tersebut berbentuk seperti donat dengan diameter sekitar 48 km. Saat terbang selama 20 km, Bruce melihat jalan keluar berbentuk U di sebelah barat awan tersebut. Ia pun mencoba keluar melalui jalan tersebut. Mereka berada di dalam sebuah terowongan selama 20 detik sebelum muncul di ujung satunya. Selama sekitar 5 detik di dalam terowongan tersebut, Bruce merasa lebih ringan seperti melayang, dan kecepatan momentumnya pun semakin bertambah. Saat keluar, Bruce sadar bahwa ia telah terbang selama 34 menit. Itu berarti penerbangan dari Bandara Androston sampai ke Palm Beach hanya memakan waktu 47 menit saja. Padahal seharusnya jarak tersebut biasanya ditempuh dalam waktu 75 menit. Bruce kebingungan, bagaimana caranya mereka bisa menempuh jarak 402 km hanya dalam waktu 47 menit. Ini adalah misteri yang membuat dia sangat bingung. Tapi mereka berhasil keluar dari segitiga Bermuda dengan selamat. Kerry Gordon Trantam memang sudah biasa menerbangkan sebuah pesawat. Namun ada satu pengalaman yang tidak biasa ketika ia harus melewati kawasan segitiga Bermuda. Kerry berencana terbang dari Naval Air Station di Key West menuju ke Ormond Beach. Saat ia terbang di atas laut, Kerry teringat seorang pilot yang memperingatkannya tentang area dead airspace. Area ini berada di atas teluk antara Keys dan Florida. Di area ini,
ia mulai kehilangan kontak dengan radio. Saat perjalanan ke Ormond Beach, Carey sampai dengan selamat. Tidak ada masalah saat ia melakukan perjalanan pertama. Namun saat perjalanan pulang, ia mulai mengalami masalah. Carey diberitahu untuk mengubah rutenya karena diperkirakan akan terjadi badai. Saat terbang di atas Naples, Carey mulai kehilangan kendali atas pesawatnya. Ia tidak bisa lagi melihat batas langit dan laut. Semuanya benar-benar terlihat gelap. Kompas di pesawatnya pun tidak berfungsi. Pengukur ketinggiannya pun mulai berputar-putar seperti rusak. Carey mencoba mengendalikan pesawatnya. Ia mencoba menghubungi radio pengontrol tapi tidak pernah berhasil. Ia sempat membayangkan bagaimana kalau ia tidak selamat. Akhirnya, setelah naik ke ketinggian 4.000 kaki dari posisi awal, Carey berhasil terhubung dengan radio pengontrol. Ia juga mulai bisa melihat cahaya lampu di bawahnya. Ia merasa sangat beruntung sekali bisa selamat setelah melewati segitiga Bermuda. Seorang pilot bernama Dion Abu Bakar menjadi pusat perhatian karena selamat dari segitiga Bermuda. Menurut keterangan pilot yang berasal dari Malaysia tersebut, Azan menjadi salah satu yang menyelamatkannya atas izin Tuhan. Kapten Dion mengenang saat ia memasuki daerah segitiga Bermuda. Kondisi di sekelilingnya baik di laut hingga langit berubah menjadi putih seperti kapas. Keadaan seperti itu tentu saja membuat Dion ketakutan. Apalagi lokasi tersebut dikenal sangat berbahaya. Meski dalam kondisi panik setengah mati, Kapten Dion mengaku spontan mengumandangkan azan dengan sangat keras. Keajaiban pun terjadi. Dalam sekejap, kondisi yang awalnya mencekam tiba-tiba kembali normal seperti sedia kala. Langit di sekelilingnya pun kembali normal berwarna biru cerah. Dilansir dari media lokal Malaysia, ujian terhadap Kapten Dion yang terjadi pada tahun 1964 itu pun tak berhenti di sana. Tak lama berselang, setelah menghilangnya pemandangan kapas, pilot negeri jiran tersebut menyadari jika pesawat yang ia pandu berada dalam kondisi spiral driver, alias terjun bebas ke arah laut. Beruntung berkat keahliannya dalam mengemudikan pesawat, Dion dan kopilotnya berhasil kembali menerbangkan pesawatnya hingga mendarat di Florida, Amerika Serikat. Setelah 95 tahun berlalu, sebuah kapal laut yang pernah hilang kontak saat memasuki daerah segitiga Bermuda akhirnya ditemukan. Kapal laut tersebut bernama SS Cotopaxi yang berangkat dari South Carolina, Amerika Serikat menuju ke Havana, yang hilang kontak pada tanggal 29 November 1925 dengan mengangkut sebanyak 32 orang awak. Sejak dinyatakan hilang, kapal laut itu seketika menjadi mitos dan cerita mistis di tengah masyarakat. Setelah berpuluh-puluh tahun menghilang, akhirnya bangkai kapal SS Cotopaxi ditemukan. Kapal tersebut rupanya tenggelam dan bangkainya ditemukan oleh seorang peneliti dan penjelajah bernama Michael Barnett. Namun, penemuan kapal laut ini melalui proses yang cukup panjang dan tak mudah. Barnett bersama dengan timnya mengumpulkan dokumen-dokumen bersejarah, termasuk dokumen dari perusahaan kapal, guna mencari tahu panggilan terakhir yang dikirimkan ke kapal SS Cotopaxi. Tim kemudian memetakan rute kapal, koordinat sinyal, dan petunjuk lainnya. Mereka kemudian menelusuri situs yang dikenal sebagai Berwick di lepas pantai Saint Augustine, Florida. Mereka menemukan sebuah kapal laut yang karam dan belum pernah diidentifikasi. Berdasarkan beberapa dokumen yang ada di Berwick, mereka menyimpulkan bahwa kapal karam itu adalah kapal SS Cotopaxi. Namun selain itu, ada satu peristiwa besar di segitiga Bermuda yang sangat menghebohkan dunia pada saat itu, yaitu hilangnya pesawat TBM Avenger milik Amerika Serikat. Pada tanggal 5 Desember 1945, skuadron yang terdiri atas 5 pesawat pembom torpedo Angkatan Laut beserta 14 awaknya hilang tanpa jejak. Tak hanya jasad para penerbang yang hilang, serpihan pesawatnya pun tak pernah ditemukan.
Awalnya, saat jarum jam menunjukkan pukul 14:10 waktu setempat, di bawah komando Letnan Charles Taylor, 5 jet pengebom torpedo TBM Avenger bermesin tunggal keluar dari pangkalan udara Fort Lauderdale. Para penerbang ditugaskan melakukan misi rutin, termasuk berlatih menjatuhkan bom dan latihan navigasi. Sekitar 90 menit setelah lepas landas, Letnan Taylor lewat radionya melaporkan bahwa tim tersesat dan kompas pun tidak berfungsi. Setelah 2 jam kemudian, Letnan Taylor mengarahkan pesawat yang ia kira menuju ke Miami. Namun nyatanya justru mengarah semakin jauh ke Samudra Atlantik. Pangkalan Angkatan Laut di Miami sempat mendapatkan sinyal samar-samar dari skuadron tersebut, yang posisinya sekitar 150 mil dari lepas pantai New Smyrna Beach. Panggilan terakhir yang dilakukan skuadron terjadi pada pukul 19:27. Setelah itu, kabar dari pesawat itu pun lenyap. Setelah armada dinyatakan hilang, tim penyelamat mulai diberangkatkan. Pesawat amfibi berbadan besar dengan mesin ganda dikirimkan dari pangkalan Banana River di Central Florida. Namun, pesawat itu pun justru jatuh ke Laut Ganas. Sebanyak 13 orang penumpangnya meninggal seketika. Hari berikutnya, salah satu pencarian kecelakaan terbesar dalam sejarah pun dilakukan. Tim SAR menyisir area seluas 200.000 mil persegi. Letnan David White, salah satu dalam tim pencari, menceritakan, pesawat dan kapal mencari apapun yang mungkin tersisa, mulai dari jaket pelampung ataupun serpihan pesawat. Namun, tak ada tanda-tanda serpihan dari pesawat tersebut. Sejumlah sejarawan dan investigator kelautan menduga skuadron AS tersebut mengalami disorientasi di tengah cuaca buruk dan kegelapan malam. Mereka diyakini kehabisan bahan bakar dan mengalami kecelakaan di lautan timur Daytona Beach. Itulah beberapa kesaksian dari mereka yang selamat dari cengkeraman segitiga Bermuda. Bagaimana pendapat kalian tentang kesaksian dari mereka? Silakan share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.